Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurun Nazila, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, Universitas Negeri Malang, dari kelas IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modifikasi rancangan pembelajaran dari RPP Guru Pamong IPA saya sebagai tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Berikut ini rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari Guru Pamong IPA saya. Karena di sekolah PPL saya masih memakai kurikulum 2013, maka RPP-nya pun memakai atau mengikuti kurikulum 2013. Jadi masih memakai kompetensi dan indikator. Materi yang saya telah atau modifikasi RPP-nya ini adalah materi listrik statis, subtopik beda potensial listrik, tepatnya pada pertemuan ketiga dengan alokasi waktu 3 jam belajaran atau 3 kali 40 menit. Kompetensi dasar yang dipakai adalah 3.4, yaitu memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Dengan indikator serta tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep potensial listrik. Metode yang digunakan dalam RPP ini adalah metode diskusi dengan model discovery learning. Untuk langkah-langkahnya, pada kegiatan pendahuluan seperti biasa, guru akan memulai untuk pembelajaran itu dengan berdoa. Kemudian persepsi mengaitkan materi hari ini dengan materi sebelumnya. Sedangkan di tahap motivasi akan diberikan gambaran manfaat apa saja yang akan dipelajari peserta didik setelah memahami materi hari ini. Kemudian untuk kegiatan inti sudah akan masuk ke dalam sintak model pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Di sini guru itu memberikan stimulasi berupa bisa menayangkan gambar atau foto atau video yang relevan, juga mengamati LKPD yang telah diberikan. Setelah itu, pada problem statement atau identifikasi masalah, peserta didik diharapkan untuk dapat mengajukan pertanyaan mengenai materi potensial listrik. Nah, di tahap data collection nanti, peserta didik akan mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan kegiatan mengamati, membaca sumber lain, aktivitas, bahkan dengan mengerjakan LKPD atau langsung bertanya kepada guru. Tahap selanjutnya adalah data processing. Jadi dari data yang diperoleh itu, peserta didik akan berkelompok untuk berdiskusi dan mengolah data hasil pengamatan dengan benar. Kemudian verification atau tahap pembuktiannya, peserta didik di sini akan mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada sumber yang tersedia. Kemudian pada tahap generalization atau menarik kesimpulan, peserta didik menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian tahap terakhir, di kegiatan penutup, guru bersama peserta didik akan mencatat poin-poin penting dalam kegiatan materi hari ini. Untuk penilaiannya, sikap itu dinilai dari observasi dengan aspek bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian untuk asesmen penilaian diri itu ketika berdiskusi dengan aspek pernyataan seperti apakah selama diskusi saya ikut serta menunjukkan ide atau gagasan. Kemudian juga ada penilaian teman sebaya saat berdiskusi dengan kelompok. Teman kelompok akan menilai temannya, apakah temannya tersebut dapat menerima pendapat teman atau dapat menerima pendapat orang lain. Untuk pengetahuan itu akan ada tes uraian atau pilihan ganda. Kemudian untuk presentasinya juga akan dinilai dengan aspek bagaimana intonasi, pelafalan, serta ekspresi pada saat menyampaikan presentasi.
Kemudian juga untuk keterampilan itu akan menilai unjuk kerja peserta didik saat mengerjakan LKPD. Jadi begitulah RPP guru pamong IPA saya. Kemudian saya akan memodifikasi RPP tersebut dengan menggunakan, yang pertama, karena sudah maraknya kurikulum merdeka yang dipakai, maka saya akan mencoba untuk memodifikasi RPP kurikulum 2013 tersebut ke dalam modul ajar kurikulum merdeka. Materi yang dipakai sama, yaitu ada listrik statis dengan subtema atau subtopik potensial listrik untuk fase D kelas 9. Kalau di RPP sebelumnya guru memakai model discovery learning, pada hasil modifikasi ini saya memakai model pembelajaran problem based learning. Berikut hasil rancangan modifikasi RPP guru IPA. Yang pertama, dalam kurikulum merdeka itu ada dua, yaitu ada informasi umum dan juga ada kompetensi inti. Untuk informasi umum itu terdiri dari ada identitas sekolah, kemudian ada capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum 2013 itu ada yang namanya kompetensi dasar. Kalau di kurikulum merdeka itu namanya diubah menjadi capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran peserta didik itu adalah peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana, memahami gejala kemagnetan dan listrikan untuk menyelesaikan tantangan atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari capaian pembelajaran ini kita akan fokus kepada kelistrikan. Kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah peserta didik telah mempelajari konsep muatan listrik, gaya listrik, serta medan listrik. Nah, profil pelajar Pancasila apa yang ditingkatkan? Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan nanti akan dimulai dengan berdoa dan bersyukur. Kemudian ada bernalar kritis dengan melakukan kegiatan menyelidiki lembar kerja peserta didik dan permasalahan, sehingga peserta didik dapat bernalar kritis dengan menghubungkan fenomena alam dengan materi listrik statis, khususnya subtopik potensial listrik. Kemudian ada gotong royong, siswa bersama kelompok saling berkolaborasi, saling peduli dan berbagi dalam kegiatan praktikum atau penyelidikan LKPD. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu materinya potensial listrik, alat dan bahannya LKPD serta alat tulis, serta medianya ada laptop, PPT, proyektor, LKPD serta lab virtual PET. Target peserta didiknya adalah peserta didik reguler yang tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi ajar dan melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning dengan metode pemecahan masalah, diskusi kelompok, dan juga presentasi. Kompetensi inti. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan dari capaian pembelajaran yang di atas tadi, sehingga didapat tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan gejala atau fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini contohnya itu fenomena petir. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan penyebab petir dengan materi potensial listrik statis. Yang ketiga, peserta didik mampu mendesain penangkal petir yang paling baik menurut versi kelompok mereka. Yang keempat, peserta didik mampu mengerjakan soal-soal terkait potensial listrik. Asesmen yang digunakan ada dua, formatif dan sumatif, tapi untuk sumatifnya tidak ada. Jadi hanya fokus di formatif. Di formatif ini akan ada observasi sikap dengan instrumennya checklist, kemudian tes tertulis, ada kuis yaitu pembelajaran, dan yang terakhir performa atau rubrik penilaian terkait LKPD. Nah, kalau di kurikulum merdeka itu ada namanya pemahaman bermakna. Jadi, apa pemahaman yang akan didapat oleh peserta didik setelah mempelajari materi hari ini? Yaitu salah satu gejala atau fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari adalah petir. Petir itu terjadi karena adanya awan dengan awan bergesekan sehingga terjadi polarisasi muatan, di mana muatan positif berpindah ke bagian atas awan dan muatan negatif berada di bawah awan. Karena sering gesekan, sehingga membuat ketidakseimbangan muatan dalam awan, sehingga muatan positif di permukaan bumi itu menarik elektron dari awan. Nah, kejadian ini disebut loncatan elektron, sehingga menyebabkan terjadinya petir. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu adalah yang diharapkan adalah bagaimana fenomena petir dapat terjadi. Kemudian kegiatan pelajarannya adalah pertama ada pendahuluan,
masih seperti di PRP sebelumnya, guru bersama peserta didik saling memberi dan menjawab salam, kemudian berdoa yang menunjukkan bahwa profil Pancasilanya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian guru menyiapkan materi sebelumnya. Masih ingat tidak peserta didik tentang muatan yang ada di dalam benda. Jadi ada muatan benda, muatan positif dan muatan negatif. Kemudian ketika dikatakan muatan positif dan muatan positif, apa yang terjadi? Kemudian jika dikatakan muatan positif dengan muatan negatif, apa yang terjadi? Nah, itu salah satu contoh di kegiatan pendahuluan. Nah, di sini juga peserta didik mengamati video petir sehingga nanti akan muncul pertanyaan, bagaimana ya terjadinya petir? Kemudian masuk kegiatan inti, kita akan masuk ke dalam langkah-langkah atau sintaks problem based learning. Yang pertama, sintaks orientasi terhadap masalah. Guru akan menyajikan sebuah fenomena petir. Di kegiatan tahap sintaks 1, itu orientasi terhadap masalah, guru akan menyajikan sebuah fenomena petir di Indonesia. Kemudian menuntun peserta didik untuk memutuskan masalah dari fenomena tersebut. Contoh rumusan masalah yang diharapkan adalah bagaimana sih desain yang baik untuk menangkal petir. Kemudian guru masuk ke dalam organisasi peserta didik, yaitu guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok mencari masalah dan membagikan LKPD-nya. Nah, yang ke tahap ketiga yang membimbing dalam mengidentifikasi masalah, peserta didik dibimbing dalam mengidentifikasi masalah dan mencari penyelesaiannya dengan studi literatur dan LKPD. Kemudian tahap mengembangkan dan menyajikan hasil, guru membimbing peserta didik dalam mengolah dan menganalisis data sehingga nantinya peserta didik akan mendesain penangkal petir yang baik menurut kelompok masing-masing dan siap untuk diperhatikan. Di sini adanya diferensiasi produk nantinya. Kemudian analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik dipandu untuk menjelaskan potensial listrik dan mencontohkannya pada fenomena petir. Kemudian guru memberikan evaluasi serta refleksi terhadap hasil pembelajaran peserta didik. Serta nanti guru akan memberikan penguatan materi terkait konsep beda potensial listrik. Nah, di sini guru akan memberikan contoh soal terkait rumus beda potensial listrik sehingga nanti di kegiatan penutup peserta didik melaksanakan kuis apakah untuk menunjukkan apakah peserta didik itu sudah memahami materi hari ini. Kemudian akan ditutup dengan doa dan salam. Untuk asesmennya, kita akan menggunakan untuk asesmen informatif menggunakan penilaian sikap dengan checklist dengan aspek penilaian jujur, kerjasama, rasa ingin tahu dan percaya diri. Kemudian untuk performa yaitu menilai LKPD dengan aspek kesesuaian respon dengan pertanyaan, mencari kesimpulan, bagaimana presentasi peserta didik, dan pemilihan kata yang tepat. Kemudian untuk kuis itu nanti akan ada 3 soal dengan tujuan belajarannya. Jadi dari asesmen ini kita mengetahui apakah peserta didik sudah memahami dan sudah mencapai tujuan belajar. Kemudian untuk LKPD-nya seperti ini. Ada identitas, nama anggota, kemudian ada tujuan belajaran, dan bahan, juga ada tahap-tahap dan sintaks dari problem-based learning. Sekian dari presentasi saya untuk modifikasi rancangan pembelajaran kurikulum Merdeka materi statis subtopik potensial listrik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.